Baru mau saya tanyain udah turun itu tadi. Saya Pujo Mas dari Cikarang Mas. Ya, silakan. Mau tanya dua. Aduh hampir lupa. Kena haibah ya? Kena haibah ya? Ini Mas. Ya. Saya yakin sampean itu pasti sadar ya dari semua video-video yang sampean live itu pasti mengundang banyak hater-hater ya. Oh iya, pasti sadar dong. Iya dong. Nah, tapi sampean sadar nggak kalau sampean itu juga ngerasa punya pendukung gitu? Oh iya. Pendukungnya maksudnya dalam arti mungkin sedikit orangnya gitu ya, mungkin sedikit. Iya. Ya tapi bukan fan ya, pendukung, karena apa yang sampean ucapkan itu mewakili unek-unek sebagian orang gitu. Tapi sampean bisa mengemasnya dalam sebuah kalimat gitu. Ya, silent majority. Oh tahu. Ya. Silent majority. Ada. Nah itu saya bocorin ya, Kang Pujo. Contoh kecilnya banyak kiai-kiai yang keberatan terhadap dongeng ini, dongeng itu, tapi mereka tidak mampu berbicara, tidak bisa. Kenapa? Menghindari fitnah. Kalau kiai kan mengkritik kiai kesannya rebutan jamaah. Sering curhat ke saya bilang, kiai diam, biar saya. Karena kalau kiai potensi perpecahan di tengah-tengah umat Islam besar. Kalau Mahesa Al-Bantani tidak punya jamaah, tidak punya fanatik, pendukung fanatik, maka saya membuka keran berpikir. Tapi insya Allah perpecahan yang saya sebabkan insya Allah tidak ada, karena saya nggak punya jamaah gitu loh. Silent majority itu ada, bahkan orang-orang intelektual banyak, kiai-kiai itu banyak. Bahkan dulu Kang ya, jujur ya, waktu itu saya bocorin sedikit. Awal saya nge-YouTube, saya pernah membahas masalah khilafah. Jujur waktu itu saya selek adu argumen, debat, awalnya dari Facebook sampai ke YouTube dengan salah satu kader NU lah. Saya lupa namanya, udah hampir 4 tahun. Lalu 5 tahun jalan nggak? Lalu saya diawasi gara-gara saya ngebahas masalah khilafah. Ada orang ngedeketin saya. Wih, orang ini ngerti hukum lah, tata negara, hukum-hukum ngerti semua. Ngobrol sampai 6 bulan. Saya tadinya belum tahu siapa beliau. Kalau nggak keceplosan. Kan tahu sendiri saya pinter lah mancing orang ngomong kan. Ceplosan, akhirnya tahu siapa dia. Nah dari situlah akhirnya dia jadi pendukung saya. Jadi kalau bicara saya dukungannya A, B, C itu hoax semua. Dukungan saya ada memang salah seorang senior, tapi dia itu bukan sebagai siapa. Dia ngomong begini, Mahesa, kamu tidak boleh masuk penjara karena akal sehat harus diperjuangkan, karena mistisisme harus dilawan. Kamu banyak melakukan kesalahan. Kenapa? Kalau kamu sedikit besar dan lawan kamu besar, maka kamu berpotensi akan disiasati. Berpotensi disiasati, dijerat hukum. Ya, dijerat hukum. Nah, disitulah saya digembleng. Prinsip tentang kritik. Ini yang melanggar hukum, ini yang tidak, ini yang begini, ini. Termasuk kata dobol, itu dikaji. Jadi kata dobol, kata halu, itu kata pengkajian. Makanya karena saya nanya, halu itu halusinasi. Nanti dulu, bukan. Halusinasi saya sebut halusinasi. Halu artinya menghalusinasikan dalil. Halu dalam artian saya adalah cocokologi. Nah kita dikaji itu dengan ahli hukum. Kenapa saya tidak boleh menyebut halusinasi? Oh saya bukan psikolog. Nah itu wewenangnya psikolog. Itu kita kaji sedetail itu. Gitu loh Kang. Tapi alhasil selama ini atas tuduhan mereka bahwa saya di backingin Abah Jempol, di backingin keluarga besar Kesultanan, itu hoax semua. Saya kenal dengan keluarga Kesultanan Banten pun sejak gaduh nasab. Tadinya lu gua. Artinya saya sudah berdiri di kaki sendiri. Saya tidak punya backingan manapun. Cuma sedikit-sedikit lah saya tahu tentang hukum, undang-undang ITE. Saya mempelajari itu dari pakarnya, dari ahli hukum. Nah gitu loh Kak. Jadi awalnya orang ini mau memantau saya, mau menciduk saya. Awalnya orang ini memantau saya selama 6 bulan.
aslinya mau menciduk saya. Begitu kenal makin dalam setuju tentang masalah khilafah waktu itu. Tuh bang, saya bukannya ngedukung, saya bilang dari Pancasila diganti menjadi khilafah. Cuma saya tidak setuju kalau ada oknum kader NU membabi buta menyerang khilafahnya. Karena khilafahnya tidak salah. Yang bermasalah kan kelompok-kelompok HTI. Hantem orangnya, organisasinya yang dihantem. Kalau khilafahnya abang, umat Islam pasti kesinggung. Lah emangnya salah apa khilafah? Akhirnya paham. Oh begitu Tamesa. Panjang lah. Jadi kalau ditanya backingan saya siapa, jawabannya pusat. Oke. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Backingan saya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya siapa-siapa. Kalau sekarang mah banyak keluarga udah kenal A, B, C dan D. Geser sedikit pertanyaan boleh? Boleh. Ada lagi mas, sebenarnya pertanyaan itu saya ada puluhan di kepala saya ini. Boleh sih. Cuma kan seiring berjalannya waktu itu saya nyimakin live-nya sampean itu udah terjawab dengan sendirinya gitu. Ya, ini geser sedikit tapi terkait dengan yang pertanyaan pertama tadi ya. Boleh. Nah, ini kan saya anggap sampean mewakili silent majority ya. Ya mungkin salah satunya saya lah ya. Dalam banyak hal saya setuju dengan pendapatnya sampean. Dalam beberapa hal yang secuil, yang remeh-temeh saya emang nggak setuju. Cuma itu receh lah, nggak perlu diperdebatkan. Nggak urgen. Nggak, ya bukan masalah yang fundamental gitu ya. Apa ya ngomongnya? Di beberapa kesempatan sampean bilang gini, kalau di sawer dikasih gift itu kan ya mendidik kita menjadi mental ini itu, dan saya menghormati itu alasan sampean gitu ya. Ya saya menghormati, saya setuju dan saya menghargai gitu ya. Saya tidak mau masuk ke situ. Cuma kan sekalipun sampean nggak minta dikasih gift apa segala macam, orang itu dengan ada sebagian orang ya itu pengen dengan kesadarannya, dengan sukarela itu pengen ngasih sebagai bentuk dukungan gitu mas. Kan saya kasih dukungan, gitu gini loh. Nah, tapi sampai menolak gitu, jangan gitu lah. Itu kan kita juga bingung gitu. Gini, kan saya kasih alternatif. Kalau memang cuma sekedar mau ngebantu pulsa, ya silakan DM. Karena kalau memang ingin ngebantu, saya juga kan tidak ngelarang orang ngebantu atau pengen sedekah. Monggo di DM. Jadi kalau pakai rekening 10.000 sampai 10.000. Kalau pakai koin 10.000 sampai ke saya cuma 4.000 Kang, masalahnya. Jadi hanya memperkaya pemilik TikTok. Artinya saya juga sering kan kalau ingin ngebantu Gus, Kiai, Habib berceramah, sedekah, pakai ATM, pakai rekening 10.000 nih, pakai Dana atau apa, nyampe 10.000, sampai 10.000 Kang, tidak terpotong, gitu loh. Saya juga kan welcome, yang saya itu kan ini apa, bener-bener itu kalau pakai koin gitu. Kedua, saya juga yang nggak sampai ngelarang keras-keras, saya cuma kan mengedukasi publik agar jangan nyawer. Bukan berarti ya saya membenci. Karena ada orang tuh kalau cuma sekedar dari mulung ya monggo. Karena kan yang saya larang sebenarnya bukan sawerannya Kang, tapi karena saya juga tukang nyawer, tapi top upnya. Saya kan ada koin nih, ada orang yang nggak senja nyawer, ya saya sawerkan lagi. Kok disawerkan lagi? Gitu. Begini konsepnya kan. Misalnya di akun saya ada 100 koin. Nah kalau koin ini tidak saya sawerkan, akun saya kan selalu tumbang ya. Nah nanti milik ini 100 koin ini akan sepenuhnya milik TikTok. Tapi kalau saya sawerkan, maka akan meminimalis kemudorotan, akhofid dorure. Maka kalau sudah masuk saya sawerkan lagi. Gitu loh. Intinya kita ini ingin mencerdaskan bangsa Indonesia. Yang kedua, kalau saya nerima saweran Kang, maka rusaklah perjuangan saya. Karena orang akan menganggap saya nyari duit. Nolak saweran pun saya dituduh nyari duit, nyari makan. Sekecil itu saya perhitungkan. Saya tidak keberatan kalau saya dituduh akhlaknya buruk, memecah belah. Tapi saya langsung hancur kalau di framing nyari duit di TikTok. Saya itu selama nih, ada saksinya nih Kang, ada nih. Keluar duit Kang di TikTok, di YouTube. Contoh ya Kang ya, kita bolak-balik ke Banten, ngerental mobil, nemuin Arrozi ngerental mobil, ngebawa orang, makan kita.
yang ngebiayain. Jutaan Kang, saya nemuin Tania itu ngabisin dana 3 juta lebih. Saya dapat AdSense 125.000 dari konten saya temuin Tania. YouTube pun 10 bulan saya nggak pasang AdSense Kang. Jadi 10 bulan pertama begitu ada gini, ada iklan Shopee ya, 11 joget-joget pakaiannya seksi. Langsung saya vonis, weh iklan haram ini. Langsung saya tutup, jebret matikan AdSense. 10 bulan saya YouTube tanpa AdSense. Akhirnya saya diserang para YouTuber Kang Maesa. Tujuannya apa? Dakwah agar sampai nyalakan AdSense. Karena kalau Kang Maesa tidak terdaftar dan tidak menyalakan AdSense, kalau tidak dianggap rekan oleh YouTube, jadi tetap aja nyalain gitu loh. Sejak saat itu saya, tapi santri nggak berpikir sampai di situ. Kedudukan hukumnya harus jelas. Lihatlah video Buya Yahya. Di situ Buya Yahya mengeluarkan kaidah akhafid darurat. Diterangin, itu beda AdSense YouTube dengan di TikTok. Semua saya kaji Kang. Artinya sekecil apapun saya kaji, nanti tamu nanti juga dikasih waktu. Gitu loh ya. Sekecil apapun kita kaji, kita perhitungkan. Namun yang jelas kita di TikTok, di media sosial tidak nyari makan dan kita keluar biaya. Dan antum masalah ini nggak perlu tahu. Iya, Teh. Udah cukup puas saya ini. Nanti lain kali kalau ada yang ganjel saya tanyakan lagi, Mas. Ya, terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama. Silakan apa? Ya.